Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. تعالى والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاتباع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله دعاء الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه. قال المؤلف أبو يزيد محمد بن عبد الملك رحمه الله ونفعنا به بعلومه الدارين آمين. إلى قوله رحمه الله وروى الشافعي حديثا مسيح فحس الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وروى الشافعي حديثا فقيل له تأخذ بهذا؟ فقال إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب. Ini pembahasan penting tentang apa yang diambil sebagai rujukan, sebagai sumber hukum dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Warawa Asy-Syafi'i haditsan. Al-Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan suatu hadis. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya, dikatakan kepadanya, ta'khudhu bihadza, apakah kamu mengambil hadis ini? Faqala, jawab Imam Syafi'i, idza rawaitu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila aku meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan sahihan, satu hadis
fatwa-fatwa yang disampaikan oleh beliau, pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i sudah pasti berdasarkan dalil yang kuat. Karena banyak yang salah paham tentang masalah ini. Kadang-kadang sampai maaf-maaf dengan kata-kata yang tidak santun, seakan-akan menganggap Imam Syafi'i untuk mengerti hadis. Tadi sampai tumutkan numut Imam Syafi'i. Itu pertanyaannya sudah pertanyaan menunjukkan ketidakpahaman dalam masalah bagaimana para ulama itu menggali hukum. Itu pertanyaan lucu. Dia mungkin seakan-akan ketika menanyakan itu membuat orang yang diajak bicara diam. Padahal itu malah menunjukkan dangkalnya pemahaman dia. Kalau dia tidak dangkal pemahamannya, tidak mungkin keluar pertanyaan seperti ini. Berarti itu kan secara tidak langsung menuduh Imam Syafi'i tidak mau mengambil hadis sahih. Bagi kata Imam Syafi'i, kalau memang ada hadis sahih, kata cukup, kata kekeli, kata gaya dasar hukum, maka dah ta'akuri, akal hilang. Menunjukkan apa? Apa yang menjadikan pijakan dari Imam Syafi'i pasti dalil-dalil yang kuat. Al-Quran, utamanya Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah. Nah, sekarang umpama ini sering kejadian tadi negara-negara itu akhirnya muncul pertanyaannya konyol banget. Kemudian ada seseorang yang mendapatkan hadis. Contohnya Maca Sahih Bukhari, bukan cek biasa. Maca Sahih Bukhari padahal maca tahu enggak paham mungkin di barokah. Maca Sahih Bukhari nemu hadis. Kok ini hadis yang menunjukkan satu hukum tertentu, suatu hukum tertentu yang mana berseberangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Akhirnya menyatakan Imam Syafi'i nggak ngerti hadis. Hadisnya jelas Sahih Bukhari ini hukum. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat seperti ini? Akhirnya keluar kata-kata sampai keluar kajian Nabi dan Imam Syafi'i. Ini sesuatu yang menunjukkan dangkal. Jadi perlu dipahami ketika seorang ulama, bukan saja Imam Syafi'i, mendapatkan satu hadis, itu bukan hanya yang diteliti satu hadis saja. Hadis kan ewonan. Maka sebagian menyebutkan sedikit hadis hukum itu sampai 11.000. Sampai 11.000 hadis hukum itu. Dikerucut 500, dikerucut 500. Kita memperlihat cuma bulu-bulu malam, bulu-bulu malam itu hadis hukum. Sampai akhirnya kita cari 11.000 hadis. Ketika mendapatkan satu hadis, ini kita harus dicekal ya. Ada hadis yang lain, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu dibandingkan oleh Imam Syafi'i. Dipikir jangan-jangan zahirnya bertentangan ini apa cara mengklopkannya antara satu hadis dengan hadis yang lain. Bagaimana cara mengklopkannya? Ini disebutnya sodako. Ini disebutnya sodako. Oh, ternyata ini sodako sunnah. Ini sodako wajib. Contohnya, gak bisa dikumpul, gak bisa diklopkan, dikompromikan, dijamak. Terakhir harus adu kekuatan sendiri paling sama. Mutawa saat dulu itu mungkin hukumnya dihapus. Mana dalil yang lebih akhir, mana dalil yang lebih awal. Bagian awal dihapus dengan yang akhir. Jadi kamu berbuat dan mencocokkan. Itulah kebiasaannya Imam Syafi'i rahimahullah sampai dijuluki Nasirul Hadis atau Nasirul Sunnah, pembela
hadis membela sunnah. Bahkan sempat menggemparkan kedatangan Imam Syafi'i warga Irak. Kita sedikit mengulas sejarah kebermanfaatan ya. Warga Irak saat itu sudah sangat apa istilahnya gemar dengan cara Imam Abu Hanifah. Cara Imam Abu Hanifah mengkiaskan hukum ini sebabnya kalau ini orang masalah ini tapi kalau tahu hukum ini boleh ikut Al-Quran itu hadis itu tapi mirip. Mirip alasannya kok ini perasaan anggur, ini perasaan bukan anggur, tapi benar-benar iskal, benar-benar menakutkan. Tapi ini haram diwaham. Contoh ini warga Irak khususnya alumni madrasahnya Imam Abu Hanifah kulino dalil kayak tentang itu gak biasa langsung hadis tak kok Imam Syafi'i yang ini Irak saking madrasah Imam Malik terus nonton hadisnya saking Imam Malik berangkat ke ini Irak. Nah ketika di Irak oh ini kaget jadi hadis jadi Imam Syafi'i mengenalkan mereka bagaimana istidlal mengambil dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkelopkan beberapa hadis, mempelopori tentang Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i tidak berhenti di situ ngaji bisa dengan orang Irak, ngaji dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kan tidak menangi Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah meninggal tahun atau saya Imam Syafi'i jelas lahir. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir 150, Imam Syafi'i meninggal 204. Akhirnya mengaji kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah menimba ilmu. Akhirnya apa? Memadukan antara dua madrasah. Madrasah Imam Malik, madrasah hadis dari madrasah qiyas. Mulai dalam era fatwa-fatwa pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu tengah-tengah, tak terlalu wakil, tak terlalu gambil, tengah-tengah karena menggabungkan dua madrasah ini, madrasah hadis kali madrasah kaitannya dengan pendapat tadi yang disampaikan, penegasan tadi beliau pasti bersumber dari dalil yang kuat. Apakah ini berarti pada Imam Syafi'i? Enggak, ulama-ulama bisa. Tapi dikatakan ulama dan paman maksudnya nggak paman. Maka ada bukan atusan. Hanya saja yang terbukukan, valid, bisa dipertanggungjawabkan, akan mulite, silsilahnya tadi digelok, kita mulai kita induk sampai kita wilayah ada 4 madhab. Makanya tenang, maksudnya waduh, ulama-ulama termasuk Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan, Imam al-Auza'i, Imam al-Laits bin Sa'ad, yang dikatakannya dulu pernah kita singgung, yang dikatakan luwe alim, luwe ahli fikih, luwe pakar ketimbang Imam Malik. Cuma kurang bejau urusan murid ya. Murid Imam Malik loyalis kan. Murid Imam Malik mengikut setia kan. Menyisihkan mangan baju nulis, ngaji, swarga. Sementara Imam Laits bisa, bukan enggak ada murid kayak macam-macam. Dan lain-lain. Ini contoh hanya Imam Syafi'i, yang lain juga seperti itu. Kalau kita tarik kepada kekinian supaya kita husnul. Selama ulama itu berpegang atau berbasis dengan dalil, kita tidak boleh geminter. Jangan tengah besok urusan ini. Mulai dia dijawab, jangan seperti itu ditimbang.
antara kemaslahatan kali mafsadatannya, mudaratnya sama masalahnya sing diluwe akeh akeh. Dan itu terkadang tidak bisa disampaikan secara individu rembuk, kumpul, ya apa itu? Bukan yang terbasul, masalah dibahas, dirumuskan supaya tidak tergesa-gesa, supaya kita husnul. Walaupun berbeda pendapatnya, kalau memang menyimpang nyeleneh, mungkin dikritik. Tapi kalau masih berbasis dalil, tidak boleh kita keminter serta merta menyalahkan, langsung menuding. Ini memang tidak mau mengambil hadis dan yang lain. Ini penting supaya kita mengerti bagaimana jerih payah para ulama sampai bayang ya apa pahala yang didapatkan Imam Syafi'i memecahkan satu masalah, mengeluarkan satu fatwa bergulir wilayah sampai hari ini. Dan yang menambah takjubnya kita mungkin dulu sudah pernah beberapa pertemuan yang lalu pernah kita bahas. Imam Syafi'i gak lulus, ilmu yang telah aku sampaikan ini dinisbatkan kepada gak lulus. Sepenting aku ngulang, sepenting aku ngalah, tapi dia tidak tahu. Jadi tidak mengejar keterkenalan. Jadi apa yang disampaikan yang penting menyampaikan yang hak. Itu jadi orang yang ikhlas. Bagaimana profil Imam Syafi'i rahimahullah. Qala al-Muzani, berkata Imam al-Muzani. Mari kita singgung. Cinta Imam Muzani, muadzzinnya Imam Syafi'i, muadzin masjid ketika di Mesir. Imam Syafi'i hijrah imigrasi ke Mesir, muadzinnya cinta Imam Muzani. Karena orangnya cerdas, tidak menyia-nyiakan kehadiran seorang ulama. Teman-teman mulazamah. Kenapa ini mulazamah? Tidak berbisa. Mumpung Imam Syafi'i sering sholat masjid itu, beliau muadzin menjadikan dirinya murid Imam Syafi'i sampai menulis namanya Mukhtasar Al-Muzani, termasuk buku induk mazhab Syafi'i. Imam Al-Muzani alaihi rahmatullah. Ini orang yang cerdas, tidak menyia-nyiakan kehadiran orang yang berilmu. Makanya katakan ketika datang seorang yang alim, butuhkan diri. Bentuk penghormatan kita, tanyakan kepadanya masalah-masalah ini. Itu bentuk penghormatan bukan hanya sekedar kalah-kalahan, terbangan diberikan hidangan, itu menghormati teman, tapi lebih dari itu. Ilmu. Nah, dari situlah dengan silsilah ilmu gak mandek. Tanyakan kepadanya ilmu. Kepakarannya apa? Di bidang apa? Misalnya qiraah, asroh. Di bidang Al-Quran, di bidang apa? Di bidang tafsir. Bentuk penghormatan kita tanyakan kepadanya tentang bidang yang dia kuasa. Ini yang kadang-kadang mulai itu tapi tekol yang alim dari seremonial hari itu dua amin hemat ketika menghadir seorang yang alim, bagaimana caranya mengambil ilmu. Zaman dulu kan seperti itu, mau lu kaji ya jangan dia saat dulunya lu kaji berangkat saat dulunya bulan haji, sebelum bulan haji Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari dari Dzulhijjah. Nah, boleh ngaji kan? Ketemu dari ulama ini Dagestan sana juga daftar nama singkat dari Masjidil Haram itu lintas negara. Al-Bukhari, Eropa, Uzbekistan, Dagestan, Singkiti, Mauritania, Halab di Aleppo, Tunis di Damaskus, Al-Maqdisi, Baitul Maqdis, terus Indonesia. Kata. Sampai disebutkan, ini termasuk pengajar di Masjidil Haram. Kan dari bahasa Indonesia, kan dari bahasa Melayu, dari Masjidil Haram.
masih bahasa Melayu tapi nggak bisa dilarang. Nah, ini menjadi mana bulan ajarkan prajurit seperti itu. Jadi jadikan ajak kesempatan ngaji, pertemuan ulama. Tapi di antara mereka baru ngarang kitab momennya momen dulu ngaji. Momen dulu ngaji dan kita selesai. Kan ada pertanyaan satu ditulis bahasa sakit bisa dulu. Ulama biarkan dulu. Pertanyaan saya, jawabannya saya. Ojo sampai buat kita Syekh Ismail Zain. Saya ingat anaknya, Syekh Muhammad Ismail. Syekh Ismail Zain. Judul kitabnya Qurratul Ain fi Fatawa Ismail Zain. Murid-murid yang dunten kata. Murid-murid. Pertanyaannya pun dari orang-orang Madura, orang Indonesia, Banjar, Jawa. Tanya murid-murid yang Indonesia lah. Jawa, Madura, Campuran. Sampai kali juga kita itu orang minta kok masalah jerangkong. Ada takul fi akhiropo itu jiranku gimana jerangkong lah. Jerangkong di takon. Bosan hebat. Apa pendapatku saya tentang jiran di mana? Jiran jelas. Tentang setan itu. Ada bertanya tentang kiai itu kalau belum dari si kalau tidak salah. Takoni syair, jawabannya syair. Betul. Takoni baik-baik syair, jawabannya baik-baik syair. Asik. Itu tradisi keilmuan zaman dulu betul-betul subur. Ulama-ulama itu. Alhamdulillah. Qala al-Muzani dakhaltu 'ala Syafi'i fi 'illatihi allati mata fiha. Aku masuk bertemu dengan Imam Syafi'i di saat beliau sakit, illat disinjatikan marah. Di saat beliau marid yang mana mata fiha, jadi sakit yang mengantarkan beliau menuju kewafatannya. Maradul wafat, penyakit yang menjadi sebab meninggalnya Imam Syafi'i. Faqultu kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu di waktu pagi? Siapa yang takut? Al-Imam Al-Muzani bertanya kepada gurunya, kaifa asbahta? Ya apa kabar sampai wahai guru? Apa kabar? Kan sakit juga. Qala asbahtu minad dunya rahila. Israsa. Asbahtu minad dunya rahila. Aku masuk di waktu pagi rahil. Apa rahil? Rihlah. Tapi itu wisata maksudnya mau pergi dari dunia ini. Israsa nanti ini. Orang-orang soalnya kan seperti itu. Disebutkan mendapatkan al-busyra, kabar gembira sebelum meninggal. Dulunya meninggal diberikan oleh Allah kabar gembira. Jadi sudah merasa Imam Syafi'i asbahtu minad dunya rahila. Jadi mangkat saking dunia. Wal ikhwani mufariqah. Kenapa mufariqah? Berpisah dengan dulur-dulur juga. Pisah dengan dulur-dulur ikhwan. Wali ka'sil maniyati syaribah. Ka's itu gelas. Maniyatun kematian. Aku ini akan meneguk gelas kematian. Bahasa Imam Syafi'i yang sastra. Meneguk bahasanya meneguk gelas kematian. Wali su'il amali mulaqiyah. Dan aku akan menemui buruknya amaliyah. Jadi sekali berimam Syafi'i wa 'ala Allahi walidah, dan datang menuju kepada Allah. Fala adri, aku tidak tahu. Aruhi tasiru ila jannah fa uhanni'uha am ila an-nar fa u'azziha. Ya Allah. Jadi sekelas Imam Syafi'i, au garu nasibku ya Allah. Ruhku ini menuju swarga, fa uhanni'uha, lalu aku berikan tahniah, ucapan selamat. Tahniah itu selamat
ilan fau'azziha utawa jangan-jangan ruhku ini menuju neraka sehingga perlu ditakziah. Fau'azziha bukan kita antara tahliyah utawa takziah, antara ucapan selamat utawa bukan ucapan kita langsung kalau ini Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ulah summa baka. Nangis Imam. Cuma para ulama menyebutkan, saya ini baik-baik saya. Para ulama menyebutkan ketika seseorang sudah mendekati kematian, hendaknya harapnya lebih kuat daripada takut. Awal-awal memang seperti itu tadi. Awal-awal ada takutnya, ada harapnya, ada takutnya, ada harap. Swarga neraka. Awal-awalnya seperti itu. Cuma pada akhirnya yang mendominasi, yang mewarnai wajah harap akan surga Allah. Memang ini yang dianjurkan oleh para ulama. Kata husnudzon kepada Allah, besarkan hati untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan orang-orang di sekitar juga membantu. Bagaimana sampai mengabdi, ada yang sampai abdi, sampai tinggali, masya Allah, sampai tinggalkan kebaikan, sampai nang kampung sering nurut uang, sampai besarkan hati. Di samping talqin di rumah, untuk la ilaha illallah. Besarkan hatinya sampai mengabdi. Jadi bukan. Akhirnya roja. Awal-awalnya masih antara roja dengan khauf, antara takut dengan rasa cemas, rasa harap. Summa baka wa ansha'a yaqul, kemudian beliau menggubah syair ini spontanitas, menggubah syair karena beliau seorang penyair. Apa? Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi ja'altu raja minni li Afrika sunnah. Tatkala qasa qalbi, hatiku atos, di saat hatiku keras, wa daqat madhahibi, tempat aku pergi sempit, jalanku sempit, katinan dia katinan sulit, bukan katinan neraka di daqat madhahibi. Bukan madhab fikih misalnya, madhahib maksudnya tempat pergi mana sempit, katinan dia. Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Ja'altu raja min li Afrika. Aku menjadikan rasa harap dari diriku li Afwi, untuk meraih maaf dari sulama tangga ondo. Khoyalnya Imam Syafi'i dalam syair ini, aku jadikan rasa harap ini seperti tangga. Jadi ondo ayo semoga untuk meraih apa? Dukul apa sekali jaluk Allah afuun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Untuk meraih afwa Allah, pendek aja dia mau jadi roja. Jadi wasilah yang menyampaikan mendapatkan maaf Allah, perasaan harap penuh dengan husnul. Jadi khoyatnya Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian ditumpahkan menjadi syair sulama. Kenapa ini sulam? Ondo. Aku jadikan tangga rasa harapku akan maaf Allah. Ta'awwalan jambi dusobuket rumut Abi ta'awwalan jambi, melihat dosa Imam Syafi'i begini yo. Ta'awwalan jambi dusobuket rumut. Tetapi apa? Kalau makanan itu ketika aku sandingkan dosaku itu, kata Imam Syafi'i, di Afrika dengan maafmu, Rabbi wahai Tuhanku, karena Afrika agama dosaku sih gede, tak sanding kabeh maafnya Allah. Cilik ternyata dosa Allah. Ini nanti masuk roh. Ini gede dosaku. Tapi ketika memikirkan maaf dari Allah, ampunan dari Allah, pahala dari Allah, cilik
sampai dosa terus. Harap kepada Allah. Nah, kita juga seperti itu. Ada khauf, ada raja. Kalau sampai kita memikirkan dosa-dosa terus sampai tambah bahaya. Ini nggak contoh obat. Maka termasuk keterputus asaan akan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. La tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Ini tambah kuat. Rojaknya Imam Syafi'i tambah kuat. Fama zilta da'afwin engkau ya Allah. Ma zilta da'afwin engkau yang senantiasa zat yang memiliki afu, yang selalu memaafkan. Anil dzambi lam tazal tajud bi afwin minnatan wa takarruman. Engkau selalu memaafkan dosa dan senantiasa tajud, berderma dengan kemurahannya. Minnatan karena minnah murni pemberian. Laqad manallahu minnah murni pemberian dari wa takarruman mulia murni. Ini semuanya fadl dari Allah. Bisa sama dawa ini masih perlu di kitab ini hanya tercantum di 3 aslinya 3 asli Allah. Ini syair-syairnya Imam Syafi'i rahimahullah sebelum detik-detik sebelum meninggal penuh dengan rojak kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sekarang masih belum mengarah ke detik-detik, perbanyak rasa takut, juga perbanyak rasa harap. Karena di semut-semut mojo hikam, pasti senang. Tidak paham, kalau terjemahannya, salah, bahasa Indonesia, bahasa apa, pasti senang. Karena hikam di sini membuka kita supaya percaya kepada Allah, senang. Syuhudul minnah. Jadi para saya syuhudul minnah. Kalau saya mau pakai muncul kitab-kitab Syadziliyah di samping kitab-kitab Ghazaliyah. Kitab Ghazaliyah sampai cemas kitab Ghazaliyah cemas campur. Dengan kitab Syadziliyah. Ternyata apa ini ya? Ternyata kita istighfar pun akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ternyata kita selalu dipantau, selalu diberikan istighfar oleh rahmatnya Allah. Terus sampai bocor hikam. Dari para ulama terjemahan bahasa macam-macam hikam. Tapi aku tahu oleh bahasa Perancis. Hikam diterjemahkan bahasa Perancis. Di bahasa Inggris biasa. Terjemahan bahasa Perancis hikam. Ini obat supaya hilang yang namanya gundah gulana itu. Yang ada syuhudul minnah. Laqad manallahu. Gusti Allah manna selalu memberi. Mu'ti selalu memberi. Al-mu'ti al-manna Allah Ta'ala memberikan apa yang telah diberikan oleh generasi-generasi awal akan diberikan kepada generasi akhir. Sampai ada salah satu hadis umat kalmatar. Umat ini seperti batu udan. Lain kalau khairun awaluhu am akhiruhu. Tidak tahu air hujan yang turun pertama apakah itu yang menumbuhkan tanaman atau yang turun terakhir. Maksudnya apa? Jangan kecewa, jangan putus asa kita ini umat terakhir. Terus hingga juga tidak. Umat di kalmatar sallallahu alaihi wasallam. Itulah dunia. Saudara. Tapi kalau memang orang itu sergap ibadah sholawat tidak ada rasa jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid syariat menunjukkan syiar dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang murid, tenang hati. Di dunia qabla di dunia sebelum akhirat kelak. Tajudu bi'afwin minnatan wa takarruman. Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Muzayyin As-Saghir radhiyallahu ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Dan sedikit yang kita baca
Artinya wajib kita mengenal lebih dalam tentang Imam Syafi'i, karena kita Asy-Syafi'i madhaban, dan kita harus bangga Asy-Syafi'i madhaban. Orang yang bermadhab menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tahu kalau ketemu yang Maruku, yang Maruku menyebutkan tentang suatu masalah, benar-benar kita ceritakan urusan haji. Sampai salah ini, nah sampai pulau ini saking Indonesia Pak, kami begitu kur, kami habis Maruku, pulau saking Indonesia, menurut madhab Syafi'i tak apa. Oh sudah itu dirangkul lah, makanya kur, dirangkul dulu, tak ada waktu. Iya madhab Syafi'i tak apa. Sampai Maliki ya, sampai Maruku. Memang madhab Maliki boleh masalah ini, cuma madhab Syafi'i boleh begitu. Orang tidak fanatik, pun sama dirangkul. Terima kasih udah. Ini menunjukkan banyak ada sekali bahasa jadi madhab ini min ainin wahidah, dari satu sumber mata air. Betul madhab Syafi'i, betul madhab Maliki, betul madhab Hambali. Madhab itu aslinya kan ada dari ainin wahidah. Ain di situ jadi bukan melipat, tapi mata air yang satu, sumber. Keluarlah madhab para ulama. Kenapa sekarang banyak yang kemudian tidak bermadhab, tidak mengerti sejarah madhab? Umpama mereka mengerti sejarah madhab, mereka menyebutkan madhabnya. Sekelas Sultanul Ulama kita, Izzuddin bin Abdus Salam Asy-Syafi'i, sekelas Hujjatul Islam Al-Ghazali Asy-Syafi'i, sekelas Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Jadi bangga mereka menisbatkan kepada madhab. Jika jelema nanti asli tidak mengerti sejarah madhab. Mulanya beberapa tahun yang lalu kemudian ditetapkan di Al-Azhar materi namanya Tarikhut Tasyri', sejarah pencarian hukum, alias bagaimana kemunculan madhab-madhab itu. Sampai kemudian muncul 4 yang masyhur dari madhab Ahlus Sunnah wal